Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Oktaviani Sapitri dengan NIM 22002129 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari video pembelajaran dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Dalam video ini kita akan membahas komunikasi publik di dalam organisasi. Poin pertama kita akan membahas pengertian komunikasi publik terlebih dahulu. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah besar orang yang terdapat di dalam suatu organisasi maupun di luar organisasi, baik tatap muka maupun melalui media. Tipe komunikasi publik ini sebagai monologikal, karena hanya seorang yang dapat mengirimkan pesan untuk publik atau sejumlah orang. Kualitas yang membedakan komunikasi publik ini dengan komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, komunikasi publik berorientasi kepada si pembicara atau sumber. Sedangkan pada komunikasi interpersonal maupun kelompok kecil terdapat hubungan timbal balik di antara si pembicara dengan si penerima yang terlibat. Pada komunikasi ini si pembicara mendominasi hubungan tersebut. Yang kedua itu, pada komunikasi publik melibatkan sejumlah besar penerima sejumlah besar penerima tetap pada komunikasi interpersonal. Tapi pada komunikasi interpersonal biasanya hanya 2 orang hingga 5-7 orang penerima. Yang ketiga itu, pada komunikasi publik kurang terdapat interaksi antara si pembicara dengan pendengar. Hal ini menjadikan kurangnya interaksi secara langsung antara si pembicara dengan si penerima pesan tersebut. Lebih banyak ya pendengarnya, jadi agak lebih sulit. Yang keempat itu, bahasa yang digunakan dalam komunikasi publik itu bahasa yang sangat umum agar penerima bisa memahami dan mudah untuk dipahami dan diterapkan. Poin yang kedua itu, kita akan membahas tujuan dari komunikasi publik tersebut. Tujuan umumnya itu dari komunikasi ini untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi, misalnya mengenai aktivitas organisasi dan hasil produksi organisasi. Selain itu, komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan masyarakat di luar organisasi. Di samping tujuan umum tersebut terdapat tujuan khusus. Tujuan khususnya yang perlu ditetapkan. Tujuan khusus ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan dalam kalimat yang lengkap. Lalu poin selanjutnya adalah pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Organisasi sebagai sistem terbuka dengan lingkungan luarnya, terutama dengan badan-badan yang berpengaruh dalam kepada kehidupan organisasi itu sendiri. Sekarang kebanyakan organisasi merasa penting untuk mengadakan bagian hubungan masyarakat dalam organisasinya yang menangani khusus masalah promosi, masalah
penyiaran pers, kajian-kajian khusus, pertunjukan, dan dharma wisata. Kebanyakan organisasi sudah menerapkan komunikasi publik itu sendiri dan telah mempunyai program-program tersebut. Poin selanjutnya adalah tipe komunikasi publik dalam organisasi. Yang pertama itu presentasi orientasi. Presentasi ini sengaja diberikan kepada pegawai-pegawai baru dalam organisasi untuk memperkenalkan mereka dengan lingkungan kerja yang baru. Yang kedua itu presentasi untuk latihan pekerjaan tertentu. Bila sejumlah anggota organisasi diberi jabatan baru, mereka mesti dilatih untuk pekerjaan itu oleh pelatih melalui beberapa bentuk komunikasi lisan atau sebuah wawancara. Lalu laporan status tiap-tiap submit organisasi haruslah menyampaikan informasi tentang apa yang mereka lakukan. Ini dilakukan untuk memudahkan dalam pemberian laporan status submit masing-masing subunit masing-masing. Laporan status biasanya mengalir menurut garis komando dalam organisasi. Selanjutnya adalah rapat-rapat umum. Di dalam rapat-rapat umum ini, kadang-kadang pemimpin merasa perlu mengadakan rapat umum di atas seluruh karyawannya, seperti ingin menginformasikan kebijakan-kebijakan yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya, tipe dari presentasi ini adalah yang pertama itu presentasi pemasaran. Tipe yang paling nyata dari presentasi untuk mencari komitmen adalah presentasi yang dilakukan oleh seorang bagian pemasaran yang mencoba meyakinkan orang lain tentang hasil produksi atau pelayanan organisasinya. Yang kedua itu ada presentasi memotivasi. Bila presentasi yang diberikan untuk mempengaruhi orang agar mau bekerja keras atau meningkatkan produksi, maka presentasi itu dinamakan memotivasi. Yang selanjutnya itu adalah presentasi penerimaan karyawan atau mahasiswa. Presentasi ini dilakukan secara tulis yang menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan bagi calon yang dibutuhkan. Terakhir ada pendekatan tim. Pendekatan ini tidak sama dengan tiga bentuk yang telah dibicarakan tadi. Presentasi ini tidak terbatas pada situasi tertentu. Presentasi ini dibentuk suatu tim yang ahli dalam hal tersebut yang terdiri dari 3-4 orang dan yang akan melakukan presentasi sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Poin selanjutnya adalah analisis pendengaran dan persiapan komunikasi publik. Yang pertama itu si pembicara menentukan siapa yang menjadi pendengarnya atau siapa yang akan mendengarkan. Itu lebih memudahkan sang pembicara untuk mengenal atau mendekatkan diri kepada sang penerima. Yang kedua itu pembicara haruslah mengumpulkan data tentang pendengar seperti usia atau karakter-karakter lainnya. Yang ketiga itu pembaca haruslah menulis paper posisi yang menjelaskan bagaimana reaksi pendengar menurut pikirannya. Yang keempat itu ada berdasarkan informasi pada paper posisi si pembicara hendaknya membuat garis-garis besar yang dibicarakan. Yang kelima itu ada bila lebih banyak informasi yang tersedia si pembicara hendaknya terus-menerus merevisi garis besar dari pembicaraan. Yang terakhir itu ada penyampaian komunikasi publik. Untuk menyampaikan presentasi lisan dengan baik perlu diperhatikan lagi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kontak mata. Kontak mata adalah teknik komunikasi nonverbal yang sangat membantu si pembicara dalam menjelaskan
idenya kepada pendengar. Yang kedua itu ada vokalik, yaitu kecepatan berbicara, nada dan irama suara, serta penekanan pada kata-kata tertentu. Perlu diperhatikan dalam penyampaian presentasi lisan. Yang ketiga itu ada ketepatan. Kadang-kadang suatu presentasi disampaikan dalam situasi informal atau dalam suasana pendengar rileks, nyaman, atau santai. Maka penyampaian presentasinya hendaknya disesuaikan dengan situasi tersebut. Yang terakhir ada perencanaan. Perencanaan itu kunci strategi. Yang terbaik adalah perencanaan ini. Oleh karena itu, sebelum penyampaian presentasi, si pembicara terlebih dahulu untuk membuat perencanaan yang matang agar topik pembicaraan itu cocok dengan sang penerima. Untuk persiapkan lagi materi-materi yang ingin dipresentasikan. Mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.